Ada istilah yang menyebutkan bahwa saudara terdekat kita adalah tetangga. Karena pada dasarnya, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dan orang yang paling dekat dan selalu ada untuk menolong kita saat dibutuhkan dengan cepat adalah tetangga. Karena belum tentu saudara kandung kita sendiri ada saat dibutuhkan. Namun, apa jadinya apabila ada tetangga yang malah jadi sumber ancaman dan tak segan-segan untuk menghabisi nyawa tetangganya sendiri? Seperti kasus yang akan kita ceritakan di video kali ini, yang terjadi tepatnya di daerah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, yang belum lama terjadi di awal bulan Februari 2024. Satu keluarga tewas dieksekusi oleh tetangganya sendiri. Tak hanya membunuh, bahkan pelaku dengan tega menyetubuhi korbannya yang sudah tidak bernyawa. Bagaimana detail kisahnya? Silahkan simak di episode Cermin kali ini. Hai semuanya, kembali lagi ya di Cermin atau cerita-cerita menyeramkan yang ada di internet. Sebelum ke ceritanya, ada baiknya teman-teman subscribe terlebih dahulu untuk berlangganan. Karena akan ada banyak kisah misteri, menyeramkan, bahkan creepy yang pastinya akan update setiap malam Jumat. Kalau sudah siap, mari kita ke cerita menyeramkan untuk episode kali ini. Pada malam hari di tanggal 5 Februari 2024, di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Penajam Pasir Utara, ada sekelompok pemuda yang diperkirakan sebagian besar merupakan pemuda yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas, melakukan pesta yang tak biasa, yaitu pesta minuman keras. Junaidi adalah salah satu pemuda yang ikut dalam pesta tersebut. Junaidi, pemuda yang berumur 16 tahun, merupakan seorang remaja di daerah setempat yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah kejuruan atau SMK. Seperti halnya sebuah pesta, Junaidi dan rekan-rekannya saling menegak dan berbagi miras yang telah mereka siapkan. Entah apa motivasi mereka melakukan pesta tersebut, entah karena untuk menghilangkan stres atau memang hobi, tidak ada yang tahu. Singkat cerita, Junaidi yang sudah banyak menegak minuman keras tersebut terlihat sudah sangat mabuk. Bahkan, ia sudah tidak mampu untuk ke rumahnya sendiri. Teman-temannya Junaidi pun lalu berinisiatif untuk mengantarkan Junaidi pulang ke rumahnya. Sekitar pukul 00 tanggal 6 Februari dini hari, teman-teman Junaidi pun sampai mengantarkan Junaidi di rumahnya. Tak perlu menunggu. Setelah sampai mengantar, teman-temannya pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Entah apa yang ada di pikiran Junaidi. Mungkin karena faktor pengaruh minuman keras atau mungkin sudah ada niat di benaknya. Bukannya dia datang dan langsung istirahat. Akan tetapi, Junaidi malah memikirkan hal ekstrim. Tiba-tiba, Junaidi mengambil sebuah parang dan pergi menuju keluar rumah. Sambil membawa sebilah parang, Junaidi berjalan menuju ke sebuah rumah yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Rumah yang dituju Junaidi adalah rumah Waluyo yang juga merupakan warga desa Babulu Laut dan juga tetangga dari Junaidi. Dikabarkan, di rumah tersebut dihuni oleh satu keluarga yang terdiri dari 5 orang. Mereka adalah seorang suami yaitu Waluyo sendiri berusia 35 tahun. Seorang istri bernama Sri Winarsih berusia 34 tahun. Dan 3 orang anak yaitu anak pertama yang bernama Risna Jenita Sari berusia 15 tahun. Anak kedua yang berinisial VD berusia 10 tahun. Dan yang bungsu berinisial AA berusia 2 tahun. Ternyata Junaidi berniat untuk menghabisi nyawa Waluyo dan keluarganya pada malam itu. Sayangnya, saat itu Waluyo sedang tidak ada di rumah. Untuk menghindari kecurigaan dari warga sekitar, Junaidi pun mematikan aliran listrik di rumah itu
dan masuk lewat jendela sembari menunggu Waluyo pulang dan masuk ke rumah. Selang beberapa lama, sekitar pukul 2 dini hari, Waluyo pun pulang dan sampai di depan rumahnya. Hal itu pun diketahui oleh Junaidi yang sudah berada di dalam. Junaidi pun bersiap-siap dan saat Waluyo masuk ke dalam rumahnya, seketika Junaidi langsung melayangkan parangnya ke arah Waluyo. Seketika Waluyo pun tumbang. Sriwarsih, istrinya Waluyo yang sedang tidur pun terbangun dan bergegas melihat apa yang sedang terjadi. Di saat itu pula Junaidi menumpas Sriwinarsih. Dan terlihat pula oleh Junaidi, anak kedua dan ketiga Waluyo yang tak luput dari kebiadaban Junaidi. Seketika kedua anak itu dihabisi oleh Junaidi, dan yang terakhir adalah Jenita, anak pertama Waluyo yang berada di kamar sebelah. Saat Jenita melihat kejadian tersebut, Junaidi langsung menghabisi Jenita tanpa ampun menggunakan parangnya. Akhirnya, Waluyo dan semua keluarganya tumbang tak bernyawa. Kelakuan bejat Junaidi tak berhenti sampai di situ. Dengan kondisi korban yang sudah tidak bernyawa dan bersimbah noda merah, Junaidi dengan keji melakukan pelecehan dan melampiaskan nafsu bejatnya kepada Sriwinarsih dan anaknya Jenita secara bergantian. Selain itu, Junaidi juga sempat mencuri handphone dan sejumlah uang milik korban. Setelah melakukan aksi kejamnya itu, Junaidi pun pulang ke rumahnya. Kemudian dia mandi, berganti pakaian, dan membersihkan parang yang dipakai untuk mengeksekusi korbannya. Dia lantas berpura-pura menceritakan peristiwa itu kepada kakaknya. Kemudian mereka pun bergegas untuk pergi melaporkan ke ketua RT. Setelah mendengar cerita warganya yaitu Junaidi dan kakaknya, ketua RT setempat pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Tak perlu menunggu waktu lama, pihak kepolisian dari Polres Penajam Pasir Utara pun langsung menurunkan timnya ke tempat kejadian untuk melakukan olah TKP. Pada awalnya, Junaidi memberikan kesaksian kepada polisi bahwa pada saat kejadian, Junaidi sempat melintasi rumah Waluyo. Dia melihat ada 5 orang datang ke rumah Waluyo dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam. Junaidi juga mengaku sempat terjadi perkelahian antara dia dengan kelima orang tak dikenal tersebut, sambil menunjukkan bekas luka di tangannya yang disebabkan atas perkelahian itu. Akan tetapi, pihak kepolisian tidak serta-merta mempercayai kesaksian dari Junaidi. Berdasarkan olah TKP, ditemukan fakta bahwa apa yang Junaidi sampaikan itu banyak didapatkan kejanggalan dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau mungkin terjadi pergelutan di antara mereka, di TKP pasti ada tanda-tandanya. Tetapi, itu tidak ada sama sekali. Kecurigaan itulah yang membuat apa yang dia sampaikan tidak didukung dengan bukti-bukti kuat, sehingga pihak kepolisian mencurigai kalau dia berbohong. Junaidi juga menunjukkan luka di tangannya untuk meyakinkan aparat bahwa dia sempat berkelahi dengan orang yang tak dikenal itu. Namun, setelah olah TKP terungkap, luka itu akibat dari perbuatan pelaku sendiri. Ternyata, luka pada tangan kanannya itu didapat pada saat Junaidi menimpas Waluyo karena parang itu tidak ada ganggangnya, sehingga terkena tangannya sendiri. Polisi mengatakan bahwa 5 korban yang meninggal itu rata-rata mengalami luka di bagian kepala. Akhirnya Junaidi pun diamankan oleh polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah polisi melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Junaidi, ditemukan fakta bahwa Junaidi hanyalah mengarang cerita dan menyembunyikan kejadian yang sebenarnya. Meskipun awalnya tidak mengakui perbuatannya dan tetap bersikukuh dengan sandiwaranya, akhirnya Junaidi pun mengakui bahwa dialah pelaku dari pembunuhan keluarga Waluyo. Dalam konferensi pers, Kapolres Penajam Pasir Utara Supriyanto menuturkan, berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan, motif awal pembunuhan ini karena sakit hati atau dendam.
Antara pelaku dengan keluarga korban sempat ada cekcok, yakni masalah ayam. Korban juga menurut pelaku belum mengembalikan helm yang dipinjam selama 3 hari. Persoalan lain, korban yang merupakan anak pertama yaitu Jenita disebut pernah menjalin hubungan asmara dengan pelaku, tapi tak direstui oleh orang tua Jenita lantaran remaja 15 tahun ini punya pasangan lain. Jadi sementara ini motif pelaku menghabisi nyawa korban adalah dendam karena percecokan antara tetangga sebelah. Yang pemicunya yaitu permasalahan ayam dan juga korban meminjam helm belum dikembalikan, ujarnya Supriyanto. Selain itu, pengacara keluarga korban, Bayu Mega Malela, menjelaskan bahwa merujuk pada rekonstruksi yang dilakukan pada Rabu 7 Februari 2024. Diketahui bahwa pelaku tidak hanya melakukan pelecehan seksual terhadap Risna, tetapi juga ibu korban yaitu Sri Winarsih. Menurutnya, saat rekonstruksi berlangsung, pelaku tidak memperlihatkan rasa penyesalan karena ekspresi pelaku yang terlihat biasa-biasa saja. Bahkan, ia menyebut bahwa Junaidi adalah psikopat karena apa yang dilakukan pelaku adalah kejahatan luar biasa, sehingga dia patut dihukum berat, yakni hukuman mati. Sesungguhnya, hukum mati pun tidak cukup, karena sudah melakukan pembunuhan berencana, kemudian menyetubuhi korban dan mengambil barang korban. Ketua Komnas Perempuan, Andi Yentriani, mengatakan kejahatan berupa pembunuhan dan pelecehan yang dilakukan pelaku terhadap 2 korban yakni Sri Winarsih dan Jenita disebut sebagai femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan, dan pandangan terhadap perempuan sebagai pemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hatinya. Dan rata-rata tindakan femisida dilatari oleh rasa sakit hati yang diikuti oleh ancaman. Andi Yentriani tetap meminta polisi menyelidiki kasus ini dengan objektif. Menurutnya, pernyataan polisi yang menyebut pelaku melakukan kejahatan karena dalam kondisi pengaruh minuman keras tak bisa dibenarkan. Kalau memang pelaku dalam kondisi pengaruh minuman keras, tidak berarti dia di bawah pengaruh alkohol lebih beringas. Tetapi keinginan pelaku untuk melakukan kekerasan sudah hadir duluan sebelum peristiwa minum minuman keras itu, tegasnya. Sama seperti kasus-kasus pelecehan seksual, pelaku mengatakan sebelumnya dia habis nonton film dewasa. Karena itu, pelaku punya dorongan seksual yang ingin disalurkan. Jadi, bukan minuman faktor penyebabnya. Dalam kasus ini, Polres Penajam Pasir Utara menjerat pelaku dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, Jukto pasal 60 ayat 3, Jukto pasal 76 huruf C Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman mati atau sekurang-kurangnya penjara seumur hidup. Ahli psikologi forensik Reja Indragiri juga menilai kalau polisi ingin mengenakan pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana, maka unsur yang patut dibuktikan adalah adanya kesadaran penuh dari seorang pelaku kejahatan. Polisi harus berhenti dalam menarasikan pelaku melakukan kejahatannya karena terpengaruh alkohol. Itulah kasus mengerikan yang terjadi di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama dan tempat kejadian. Apabila ada informasi yang kurang, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Sekian dulu episode Cermin kali ini dan sampai jumpa di episode Cermin selanjutnya.